Impact Kids. Halo anak-anak, kita jumpa lagi di acara Impact Kid. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Sukacita? Puji Tuhan. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan. Om Edi kasih judul pagi ini adalah Pinocchio. Ya, tapi sebelumnya yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas perlindungan-Mu Tuhan pada kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Terima kasih Tuhan terus menjagai bahkan memberkati kami saat kami tidur. Pagi ini kami mau belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan hadir di sini menolong kami sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan menolong kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, siapa yang tahu cerita Pinocchio dan Paman Geppetto itu berasal dari negara mana? Mana? Ya, betul. Ya, dari negara Italia, ya. Ini ceritanya udah lama sekali ya, lagi Om Edi masih kecil juga ini cerita udah terkenal ya. Nah, Pinocchio itu adalah boneka kayu ya, yang dibuat oleh Pak Geppetto ya. Pak Geppetto itu seorang ahli ya, membuat boneka mainan ya. Terus setelah berhasil dia membuat boneka Pinocchio, ternyata boneka Pinocchio-nya itu nakal. Ya, nakal, suka berbohong gitu ya. Disuruh ke sekolah malah pergi main. Ya, main sama teman-temannya, tidak mau sekolah, bolos sekolahnya. Ya. Terus akhirnya karena dia suka berbohong ya, hidungnya jadi panjang gitu ya. Gitu. Terus meskipun seperti itu ya, Pak Geppetto itu sangat menyayangi Pinocchio. Meskipun Pinocchio sangat nakal, suka berbohong ya, mencuri ya. Akhirnya Pinocchio dan Pak Geppetto itu ditelan ya ikan paus ya, ada di perut ikan kayak Yunus ya jadinya ya. Nah, jadi Pak Geppetto sama Pinocchio itu ada di dalam perut ikan paus ya. Nah, waktu di dalam perut ikan paus itulah akhirnya Pinocchio bertobat ya. Pinocchio menyadari kesalahannya selama ini ke Pak Geppetto ya. Sana dia bilang, "Pak, maaf ya Pinocchio. Pinocchio nakal, tidak mau menurut omongan Papa, Pak Geppetto ya. Ya, Pinocchio suka berbohong ya, sampai hidungnya panjang gitu ya." Nah, akhirnya setelah terjadi pertobatan ya, Pinocchio-nya berubah, akhirnya keluar dari perut ikan dan Pinocchio menjadi anak yang baik ya, bahkan menjadi dari boneka menjadi manusia. Itu cerita yang luar biasa ya, betapa Pak Geppetto sangat mengasihi Pinocchio meskipun Pinocchio-nya nakal ya. Meskipun Pinocchio itu cuman boneka gitu ya, tapi sayangnya Pak Geppetto itu luar biasa. Apalagi dengan Bapa kita di sorga. Ya. Apalagi dengan Bapa kita di sorga. Meskipun kita nakal, meskipun kita berbohong, tidak mau menuruti firman Tuhan, Bapa kita di sorga mengasihi kita. Ya, yuk kita baca ya. Kita baca di Filipi pasal 3 ayat 12 ya. Filipi pasal 3 ayat 12. Mau dibacain ya.
Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ya, luar biasa. Rasul Paulus yang begitu luar biasa menganiaya orang-orang Kristen, ya, bahkan lebih, bukan nakal lagi seperti Pinocchio, ya. Ini Rasul Paulus itu lebih keras lagi gitu loh, ya, menangkapi, membunuh malahan Stefanus, ya, menyetujui Stefanus untuk dibunuh, ya, oleh Paulus ini. Luar biasa. Tapi Tuhan tetap mengasihi Paulus, bahkan menangkapnya, ya, menangkap Paulus dan menjadikan rasul yang luar biasa. Demikian juga dengan kita, ya. Sejahat apapun kita, ya, Tuhan mengasihi kita. Tuhan Yesus mengasihi kita. Yuk kita lihat di Yohanes 3 ayat 16. Harusnya kalian hafal, ya. Om Edi bacain, ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak-anak, Pinocchio yang begitu nakal, tapi Pak Gepeto mengasihinya luar biasa. Rasul Paulus yang begitu keras, ya, menangkap orang-orang Kristen pada saat itu, tapi Tuhan mengasihi Paulus dan menangkapnya menjadikan rasul yang luar biasa. Demikian juga dengan kita. Demikian juga dengan Om Edi, dengan kalian, ya. Tuhan mengasihi kita semua, ya. Harusnya kita mati, ya, di neraka dihukum, tetapi Tuhan mengasihi, bahkan Tuhan memberikan anak yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Ya, luar biasa. Ya, kasih Allah itu luar biasa. Ya. Menyelamatkan kita dari hukuman, ya, bahkan memakai kita untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu Tuhan pada kami orang berdosa ini, sehingga kami boleh menerima keselamatan yang daripada-Mu. Kami mau belajar Tuhan dari Rasul Paulus ini, ya, yang sudah ditangkap oleh Engkau, dan kami juga sudah ditangkap oleh Engkau Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai kami untuk dapat melakukan firman Tuhan, menceritakan tentang begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga setiap orang yang mendengarnya boleh selamat. Diselamatkan karena Yesus Kristus yang sudah mati bagi kami di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, kita jumpa lagi di acara Impact Kid berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Impact Kids.